Saudara-saudari yang terkasih, dalam bulan Januari ini kita memperingati dua orang Vincentian yang sangat menarik, yaitu pertama Santa Elizabeth Ann Bailey Seton, dan kedua yaitu yang Lynn Talva, yang menjadi duanya orang dari Amerika, satu Amerika Utara, satu Amerika Selatan, dan dari abad yang berbeda. Mulai lagi dengan Santa Elizabeth, dia menjadi orang Amerika yang lahir di Amerika yang pertama yang diangkat menjadi seorang kudus oleh Gereja Katolik. Dia lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1774 di New York, dan dia menjadi anak dari orang tua yang episkopalian, yaitu bukan Katolik tetapi rumpun dengan orang Anglikan. Dan orang-orang itu orang yang cukup kaya tetapi sangat berarti baik dan sangat saleh. Bapaknya seorang ahli beda, dan dia menjadi pegawai yang di atas untuk kesehatan di dalam pelabuhan di New York, dan sesudah itu dosen untuk anatomia atau ilmu untuk tubuh. Anak itu dibaptis tentu dalam gereja Anglikan Episkopalian dan bertumbuh di daerah New York. Pada tanggal 25 Januari 1794 dia nikah dengan William Magee Seton, seorang dari keluarga kaya yang mengurus kapal-kapal. Dan mereka, keluarga itu, Elizabeth dengan suaminya William, mendapat 3 putri dan 2 putra. William kena TBC, dan untuk itu bersama dengan istrinya, bersama dengan putri yang paling tua itu, mereka pergi ke Italia dengan harapan bisa sembuh di situ. Tetapi sebenarnya dia meninggal pada tanggal 27 Desember 1803 dengan membiarkan Elizabeth menjadi seorang janda. Apalagi si suaminya sudah bangkrut, sudah gagal dalam kerjanya, sehingga Elizabeth menjadi tanpa uang, tanpa apapun untuk meneruskan mendidik anak-anaknya. Dia di Italia bertemu dengan orang-orang yang sangat baik hati, yang Katolik. Maka waktu dia pulang ke Amerika, dia pindah menjadi Katolik. Dan hal itu tentunya dia pada waktu itu berumur 29 tahun, menjadi sesuatu yang buat keluarga-keluarga atau orang-orang dari keluarganya tidak mau menolongnya, karena dia sudah tidak lagi episkopalian. Maka dengan susah payah dia berhasil membina anak-anaknya dengan sungguh-sungguh banyak kesulitan. Dia
baptis sebagai Katolik di New York pada tanggal 17 Maret 1805, dan yang membaptisnya yaitu Monsignor atau Uskup Carroll, uskup pertama dari Baltimore. Pelan-pelan Monsignor Carroll mengundang Elizabeth untuk datang ke Baltimore dan mau membuka sekolah untuk gadis-gadis di dalam kota itu. Dan ada seorang penderma yang mau membayar atau mengongkosi sekolah itu. Sekolah itu mulai di kota Edinburgh pada tanggal 31 Juli 1809. Dan pelan-pelan ada wanita-wanita lain yang datang bertemu dan mendampingi Elizabeth untuk kerja demi pendidikan gadis-gadis yang miskin. Dan dengan demikian lahirlah suatu komunitas baru, komunitas atau kongregasi Sister Caritas, yang didirikan dengan ambil cara hidup dari putri-putri kasih yang dulu didirikan oleh Louise de Marillac. Tentunya pada waktu itu putri-putri kasih di Prancis tidak ada lagi karena dihapus oleh revolusi Prancis, sehingga terpaksa suatu kongregasi baru di Amerika. Dan yang begitu Sister Caritas itu pelan-pelan berkembang di Kanada dan di berbagai tempat lain. Elizabeth sudah kerja begitu kuat sehingga kesehatannya tidak tahan, dan pada tanggal 4 Januari 1821 di Edinburgh dia meninggal dunia pada umur 46 tahun. Dan pada tahun 1850 kongregasi Sister Caritas itu disatukan dengan putri-putri kasih, dan dengan demikian menjadi suatu kongregasi yang sudah menjadi bagian dari putri kasih yang didirikan oleh Louise de Marillac. Dan saya sangat tertarik oleh Elizabeth Seton. Dia serupa dengan Louise de Marillac. Dia dari semula merasa tertarik untuk bekerja untuk Tuhan. Dia dinikahkan kepada satu orang baik tentu, tetapi itu menjadi sesuatu yang sedikit di luar rencananya, seperti Louise de Marillac. Dia menjadi janda seperti Louise de Marillac, dan dengan susah payah bisa mendidik anak-anaknya sama seperti Louise de Marillac. Dan akhirnya dia temukan jalannya dengan bersama dengan wanita-wanita itu bekerja untuk menginjili dan mendidik putri-putri dari kaum miskin. Itu yang membuat kita pikir bahwa rencana Allah, penyelenggaraan Allah selalu bisa mengatasi semua kesulitan. Dan kalau Tuhan memanggil, pasti terjadi. Elizabeth Seton berkata, kita harus doa terus-menerus pada setiap saat dari hidup kita,
dalam semua kegiatan kita. Doa itu harus datang dari hati kita menuju Allah dalam suatu hubungan yang tak berhenti dengan dirinya. Itulah Elizabeth Anna Seton. Pada abad 20 ada seorang yang juga menjadi putri kasih, tetapi ini di Amerika Selatan, di Brasilia. Namanya Lindalva Justo de Oliveira. Dia lahir pada tanggal 20 Oktober 1953 di kota Açu, bagian dari Rio Grande di Brasilia. Dia adalah anak yang keenam dari keluarga yang punya 14 anak. Keluarga yang sungguh Katolik, dengan iman yang sederhana tetapi sangat mendalam. Sebagai anak, dia sering kali justru menolong mamanya dalam semua kerja sehari-hari. Dan kalau dia melihat ada orang miskin, dia selalu kunjungi mereka waktu dia masih anak. Dan kadang-kadang dia memberi pakaiannya kepada kawan-kawan miskin yang tidak punya pakaian yang layak. Dia selalu buat itu secara diam-diam dan dengan sopan, dengan menghargai orang miskin itu bukan sebagai penderma dari atas. Ayahnya menjadi tua dan sakit. Dia mendampingi ayahnya sampai ayahnya meninggal. Dan waktu itu dia berumur 33 tahun, dia mencalonkan diri untuk masuk putri kasih. Dia berkata, saya sudah berumur 33 tahun. Asal saya adalah dari suatu keluarga yang sederhana dan jujur. Sudah lama saya merasa dipanggil Allah, tetapi waktunya belum sampai karena banyak menghalang itu. Saya sehat dan saya mau menolong sesama saya. Saya mau melakukan hal itu tanpa kenal lelah. Maka pada tanggal 16 Juli 1989 ia masuk putri kasih di provinsi Recife di Amerika Latin. Dan pada tahun 1991 ia ditugaskan di rumah Dom Pedro di Salvador, daerah Bahia, sebagai orang yang akan mengurus semua pelayanan dan pengobatan orang-orang sakit di rumah itu dan yang orang lansia atau lanjut usia. Dia melakukan itu dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh kasih. Dan di dalam imannya orang melihat Tuhan. Dia berkata, saya mohon kepada Allah agar Ia memberikan kepada kita kebijaksanaannya dan kelembutannya untuk melayani dengan baik majikan-majikan kita, yaitu kaum miskin. Itu kata Vincentius, kaum miskin adalah tuan-tuan dan majikan-majikan kita. Dia melihat panggilannya sebagai jawaban atas kehendak Allah, dan dia berkata, kalau Allah memanggil, tiada seorang pun yang bisa menyembunyikan diri atau membuat seolah-olah dia tidak mengetahui tentang panggilan itu. Cepat atau lambat, kehendak Allah terlaksana. Ini pengalamannya. Harus tunggu sampai
umur 33 tahun sebelum bisa memenuhi yang adalah panggilannya. Imannya terucapkan melalui persetujuan sederhana, persekutuan total pada peristiwa-peristiwa apapun dalam hidupnya. Dia selalu menyambut semua peristiwa sebagai panggilan dari Allah. Katanya, seharusnya setiap hari di dalam kehidupan kita, kita menerima hari itu sebagai kesempatan untuk membaharui diri kita, untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan itu, dan sebagai panggilan untuk mengikuti putranya Yesus dengan melayani kaum miskin. Kemurah hatinya sudah memungkinkannya bisa mengatasi semua kesulitan. Katanya, dalam setiap saat waktu saya berdoa, saya merasa suatu kerinduan yang sedemikian besar untuk menerima kasih Allah, sehingga saya yakin bahwa pada suatu hari saya akan memperoleh kasih itu, biar hari itu menjadi hari terakhir dari hidup saya. Kita akan akhirnya mengenal kasih Allah ketika kita akan memanggul salib. Dan kata yang diucapkan oleh sister itu semacam nubuat, karena pada hari Jumat Agung tanggal 9 April 1903, sesudah dia menjalankan ibadat jalan salib bersama dengan sister-sister dari komunitasnya, dia pulang ke dapur untuk seperti biasa mempersiapkan sarapan pagi kepada semua penghuni dari rumah itu. Dan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berumur 36 tahun yang masuk dan mau mengadakan al-cabul dengannya. Dan tentu sister itu menolak, dan si laki-laki menusuknya dengan pisau 44 kali. Memang sister itu jatuh ke lantai dan berseru beberapa kali, Allah lindungilah aku. Dan sesudah itu dia meninggal. Pada waktu itu semua orang ikut dalam pekuburannya dengan rasa begitu sedih, dan mereka umat dari sana menuntut supaya dia diangkat untuk menjadi seorang kudus, mulai dengan dinyatakan berbahagialah atau beatifikasi. Dan hal ini terjadi pada tanggal 25 November 2007 di dalam suatu lapangan olahraga yang besar, dan di depan 60.000 orang. Seorang sederhana yang tidak pernah mau menonjol, tetapi karena kasihnya, karena kelemah lembutannya dan contohnya, dia selalu waktu melayani orang miskin, dia selalu senyum. Dia mau mencerminkan kasih Allah untuk orang lain. Dia menghayati panggilannya sebagai pelayan kaum miskin dalam semangat keadilan. Tidak pernah dia anak emaskan atau anak tirikan siapapun. Dia tidak pernah pilih kasih.
siapa saja yang ada, dia mau layani dengan segenap hati. Dan ya, nasibnya begitu, akhirnya mati sebagai martir, tetapi pasti dia sekarang bisa teruskan panggilannya dengan menolong kita yang sebagai Vincentian berusaha untuk melayani sesama. Kalau Elizabeth Seton, pesta atau hari peringatannya ialah tanggal 4 Januari. Kalau Lidalva ini tanggal 7 Januari. Suatu bulan yang sangat Vincentian, karena nanti tanggal 25 Januari kita akan merayakan jadinya kongregasi misi. Sehingga kita lihat bahwa semangat Vincentian tidak berhenti pada abad tertentu atau benua tertentu di Amerika Serikat, di Amerika Latin, dan di mana saja ada orang yang menjadi saksinya dari berbagai kongregasi, berbagai kumpulan kaum awam, pastor, sister, dan seterusnya. Dan kalau Elizabeth menjadi orang kudus pertama yang orang asli dari Amerika Serikat, Lindalva menjadi orang Brasilia yang pertama yang disebut beatific atau berbahagia. Semoga kita disemangati oleh dua wanita ini untuk tetap menjadi saksi dari kasih Tuhan untuk kaum miskin. Amin.